Udah kelihatan belum ya, Kak ya? Sudah, Mbak? Ini Bu. Udah, Sudah, Kak. ya sudah kelihatan. New project ya kemarin tuh. Terus latihan. Kok bisa ya? New project kan ya, Kak? Iya. Latihan. Apa aja deh. Oke. Ini klik. Mana tadi? Ya, yang ketiga. Waduh. Kayak. Udah benar ya? Benar nggak, Kak? Coba dicek tadi. Kayaknya nggak ini deh. Datanya nggak masuk ya? Kayaknya datanya nggak masuk. Nah, Oh, datanya coba Mbak. Itu yang harus yang CSF dari Mbak Hisna itu harus dirubah dulu ke Excel-nya punya Mbak Anis gitu. Jadi di copy paste ke Excel-nya Mbak Anis terus di save sendiri. oh oke. Bentar ya. Sebentar. Nanti pada saat save as-nya, bentuknya harus bentuk ini. Oh iya. Apa Harus namanya? bentuk CSP ya? CSV ya? Iya, CSP yang Yang command delimited. Betul. Oke. Udah. Oke, bentar. Project lagi deh. Iya, udah. Gini ya, Kak? Iya Mbak. Terus berapa tabel, Kak? 4 buletan. Berbuletan ya? Ya. Dua. Sini juga? Ya, betul. Oke. Oh ya, namanya apa, Kak? Itu beban kerja. Beban kerja ya. Terus lingkungan kerja. Terus satu lagi motivasi. Motivasi. Ya. Satu lagi. Kinerja. Maaf, Kak, apa, Kak? Kinerja. Kinerja. Oke. Terus ya itu.
Itu BK 1 sama 2. betul ya, Kak? Iya. Kok nggak biru ya? Gimana ya, Kak? Emang iya. Oh iya, Karena belum connect kayaknya, jadi belum biru. betul. Lanjut, Kak. Lanjut. Lingkungan kerja, ini sampai 5 ya, Kak? Sampai 5. Oh, karena mungkin aku belum panah-panahin kali ya, Kak ya? Betul, iya. Nanti Iya, aja belum nggak apa-apa. connect. Iya. Terus Nanti gimana aja dong? Panahin apa? Nanti aja. Yang kinerja dulu aja. Terakhir aja. Bisa nyusul nih. Oh, nanti aja. Kemarin tuh apa ya? Slide ya. Oke. Baru dipanaskan. Kayak gini kayak kemarin, Kak. Iya, betul. Enggak itu. Oh, iya betul. Nggak usah. Yang beban nggak usah. kerja tidak usah. Handle. Jadi cuman panahnya gini aja ya? Iya, betul. Terus Nah, habis ya. Terus apa? Calculate. Calculate. Ya. Terus DLSL. start. Ya. Terus Kan itu ada PL. Coba Mbak yang ke depan lagi, yang gambar lagi. Yang buletan-buletan. Yang ke buletan-buletan lagi. buletan metrik ya? Bukan. Yang di atas. Nah. Oh iya. Ini Ya. Terus kalau nggak salah ini ya Kak, apa yang 0,05 dia ada hubungan, yang di bawah 0,05 nilainya nggak ada hubungan. Jadi gini, kalau yang balik ke gambar dulu aja Kak, yang latihan 5 yang gambar. Nah di situ kan ada nilai-nilai itu, nilai setiap indikator ya. Jadi yang kuning-kuning itu kan indikator. Jadi itu penjelasannya adalah setiap indikator ini, setiap indikator ini mempunyai loading faktor terhadap konstruknya. Jadi konstruk itu yang biru-biru itu namanya konstruk. Nah, loading faktor terhadap konstruknya itu semuanya di atas 0,5. Berarti itu indikatornya semuanya valid. Tapi kalau misalkan tuh ada salah satu indikatornya di bawah 0,5, maka dia tidak valid. Biasanya peneliti itu kalau ada yang tidak valid akan dihapus itu indikator yang kurang dari 0,5. Tapi karena ini semuanya di atas 0,5 ya, jadi artinya setiap indikator terhadap konstruknya itu semuanya valid. Jadi indikatornya tidak ada masalah, semuanya valid gitu. Oke. Maksudnya indikator itu yang beban kerja, lingkungan kerja, motivasi ini ya? Bukan, indikator itu yang BK2, BK1, terus LK1, LK2. Nah, itu kan BK2 sama BK1 terhadap beban kerja nilainya semuanya di atas 0,5 kan? Iya. Maka indikatornya itu valid karena semuanya, jadi BK2 sama BK1-nya itu valid. Gitu. Jadi data itu valid gitu. Nggak perlu kita hapus datanya. Tapi kalau misalkan di bawah 0,5 maka kita harus menghapus tuh data gitu, supaya bisa dianalisa lebih lanjut. Gitu. Oke. Ya. Terus kalau yang ini Kak, ini kan nilainya betul. Jadi itu tuh sebenarnya tidak berpengaruh ya, karena kan dia
bukan tidak berpengaruh. Jadi dia itu untuk membaca yang tadi Mbak yang ke PLS algoritma kekotakan. Nah, bacanya itu di situ adalah si beban kerja mempengaruhi kinerja sebesar 3,5%. Kemudian yang kolom ketiga, lingkungan kerja mempengaruhi kinerja sebesar 26,3%. Terus yang keempat, motivasi mempengaruhi kinerja sebesar 54,8%. Oh, gitu. Ya, Oke, gitu. Udah paham. Oke. Terus coba Mbak, kan kemarin kayaknya Bu itu sih ngomong yang ada ini nih, diskriminan validity. Yang bawah biru-biru. Ya, yang kanan, kanannya. Terus baris ke enggak yang tadi nomor 2. Nah, itu bawahnya itu. Bawahnya lagi. Oke, nah, ya. Oke. Nah, itu kan klik yang cross loading, Mbak. Cross loading yang kotakan-kotakan. Oh, ini nih. Nah, jadi sebenarnya ini juga untuk mengukur si indikator itu. Si indikator yang kuning-kuning tadi tuh. Itu ini juga untuk mengukur kevalitan. Jadi kalau kita habis melihat yang panah-panah tadi sudah tidak ada tuh kan di bawah 0,5. Terus kita lanjutin nih ke diskriminan validity, ke cross loadingnya. Nah, di cross loading ini kita ngebacanya. Jadi kan AK ini indikatornya si beban, AK itu indikatornya siapa? Kinerja ya? Ya, kinerja. Si AK ini kan indikatornya kinerja, maka gini bacanya. Bentar. Jadi si loading faktor, AK ini, AK terus BK atau LK itu ya, loading faktor ini terhadap konstruknya, konstruk itu kinerjanya itu, harus lebih besar dibandingkan loading faktor terhadap konstruk lainnya. Jadi gini nih, AK1, AK2, AK3, AK4, AK5 itu kan konstruknya adalah kinerja. Iya. Ya, harus jadi si AK1 angka yang di angka AK1, AK2, AK3 terhadap kinerja ini harus lebih besar dibandingkan AK1, 2, 3, 4 terhadap beban kerja, terhadap lingkungan, terhadap motivasi. Kan itu angkanya lebih besar. Jadi yang AK1 ke kinerja 0,8 dibandingkan ke beban kerja 0,5 dibandingkan ke lingkungan 0,6 motivasi ke 0,7 gitu kan? Iya. Nah, jadi untuk melihat kevalitan si data itu, si indikator itu untuk lebih lanjutnya ya setelah yang panah-panah tadi ya lihatnya dari sini, dari cross loading ini. Oh. Maka ini kalau memastikan ya? Ya, ini lebih memastikan. Maka kalau sudah seperti ini sudah valid tuh, sudah aman indikator kita gitu. Gitu. Itu untuk diskriminan validity. Kemudian untuk menguji reliabilitas. Nah, reliabilitas itu di konstruk reliability dan validity. Di atasnya diskriminan tadi. Yang biru-biru, Mbak. Nah, oh ini ya? Ya. Oke. Itu kan kita ngelihatnya ke composite reliability yang kolom ketiga. Kolom hijau-hijau ketiga. Bukan. Nah, terus ya. Bukan yang tadi aja, yang matriksnya aja. Betul. Nah, itu yang di composite reliability itu kotakan ketiga yaitu ya. Yang nominalnya 0,914. Nah, jadi ini untuk melihat reliabilitas si indikator. Kalau dia nominal composite reliability-nya itu lebih dari 0,7, maka dia valid. Reliabilitasnya valid. Gitu. Tapi kalau misalkan di bawah 0,7 maka ya dia tidak valid gitu. Tapi kan kita sudah aman nih, semuanya sudah di atas 0,7 karena nominalnya kan 0,1914, 0,935, 0,908.
Nah, itu. Jadi itu untuk melihat reliabilitasnya si indikator. Indikator. Oke, terus ke R-square ya, Mbak? R-square. Ya. Ini ya. Nah, itu yang untuk membaca seberapa besar pengaruh variabel-variabel terhadap kinerja. Kan tadi ada 3 variabel independen ya. Nah, jadi pengaruh ketiga variabel independen terhadap variabel dependen atau kinerja itu sebesar 62%. Oh, 62,1%. Yang artinya dia itu moderat. nilai batasnya berapa ya? Dia itu kalau dia nggak ada nilai batas sih, jadi dia itu ada yang itunya loh, Mbak, yang 0 sampai 0 sampai 25, 0 sampai 0,25 itu lemah. Kemudian 0,26 sampai 0,5 itu moderat. Oh, iya. Terus 0,6 sampai 0,75 itu kuat. Yes. Jadi dia tidak ada batas sebenarnya. Cuma kita tahu aja bahwa ketiga variabel itu mempengaruhi si variabel dependen ini berapa persen. Oh, oke. Oke. Oke, kemudian ke ini Mbak yang bootstrapping. Balik ke yang latihan 4, yang latihan 5 ya. Gambar. Terus calculate ya. Bootstrapping. Nah, jadi kan ini untuk melihat besaran pengaruh per variabel ke variabel independen ya, ke variabel dependen. Jadi kan tadi ada 3 variabel yang independen, ada 1 yang variabel dependen. Nah, ini untuk melihat pengaruhnya. Oh, oke. Ya, jadi gimana, Pak? Nah, itu kan ada tes statistik ya, Mbak? Ya, yang kotak tes statistik. Nah, tes statistik itu indikatornya, batasannya harus 1,96. 1,96. Oke. Betul. Nah, kalau misalkan dia di bawah 1,96, maka dia tidak signifikan. Oh, tidak signifikan. Iya. Kalau dia di atas 1,96, maka dia signifikan. Jadi ya makanya p-value-nya itu yang signifikan hijau, yang tidak signifikan merah. Gitu. Artinya beban kerja tidak mempengaruhi. Nah, jadi pengaruh beban kerja terhadap kinerja itu tidak signifikan. Tidak signifikan. Betul. Terus pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja tidak signifikan. Tidak signifikan. Kemudian pengaruh motivasi terhadap kinerja signifikan. Oke. Gitu. Kemudian apalagi itu kan kita nggak ada variabel yang indirect ya, yang efek tidak langsungnya tidak ada, makanya yang bawahnya pet koefisien yang biru-biru itu pet, sebelah kirinya. Nah, itu kan bawahnya ada total indirect effect. Oke, diklik aja. Nah, itu kan kosong semua karena memang kita itu semuanya direct. Jadi kan tadi tidak ada yang tidak langsung. Semuanya kan panahnya langsung kan terhadap kinerja. Makanya itu semua direct kita. Nah, kalau biasanya ada perantaranya, itu biasanya ada tuh indirect-nya. Tapi di data kita nggak ada karena memang semuanya direct. Semuanya secara langsung, mempengaruhi secara langsung. Kalau kemarin ada ya, Kak ya? Ada yang data dari Pak Yusuf itu ada. Terus yang data dari Bu Rindu awal-awal itu ada. Makanya dia terbaca tuh, ada tuh indirect-nya. Gitu. Udah sih kayaknya itu. Udah ya, Kak? Oke. Makasih ya, Kak. Sama-sama.